Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi. Majelis Hakim memperingatkan saudara agar tetap tenang dan menjaga ketertiban saat persidangan ini berlangsung. Apabila saudara mengganggu jalannya persidangan ini, maka saudara dapat dikeluarkan dari ruang sidang ini dan saudara dapat dituntut karena mengganggu jalannya persidangan. Baik, pada hari ini, Senin 7 Maret 2022, Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dengan nomor register perkara 138-PDTG-2022-PN Bengkalis dalam pokok perkara sengketa waris antara Saudari Nur Aska sebagai penggugat dan Saudara Sahrul Ahmad sebagai tergugat. Dengan ini, sidang menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Karena kasus ini adalah sengketa waris, maka berdasarkan pasal 834 KUH Perdata, maka ahli waris berhak mengajukan gugatan untuk memperoleh warisannya terhadap semua orang yang memegang wasit atas seluruh atau sebagian warisan itu dengan alas hak ataupun tanpa alas hak. Baik, kepada pihak penggugat, apakah saudara penggugat hadir atau diwakili dalam persidangan ini? Pihak penggugat hadir dan didampingi oleh kuasa hukum yang mulia. Baik, adakah surat kuasa yang dilampirkan kepada saudara? Ada yang mulia. Baik, kepada saudara tergugat, apakah saudara hadir atau diwakili dalam persidangan ini? Kami hadir yang mulia bersama kuasa hukum dan pihak tergugat yang mulia. Baik, adakah surat kuasa yang dilampirkan kepada saudara? Ada yang mulia. Baik, kepada kuasa hukum penggugat dan tergugat, silakan maju untuk menunjukkan surat kuasa saudara. Dipersilakan. Silakan duduk kembali. Baik, saudara penggugat, apakah saudara tetap pada pendiriannya? Pendiriannya? Siap tetap pada pendirian kami yang mulia. Baik, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim berkewajiban untuk menawarkan proses perdamaian atau mediasi dengan jangka waktu paling lama 30 hari. Adapun mediator dalam hakim pada Pengadilan Negeri Bengkalis dan kedua belah pihak dapat memilih dari daftar yang telah disiapkan oleh Majelis Hakim. Apakah saudara siap melakukan mediasi? Siap yang mulia. Baik, apakah saudara sudah memiliki mediator? Belum yang mulia. Baik, pihak penggugat dan tergugat silakan maju untuk menentukan mediator. Baik, silakan duduk kembali. Baik, para pihak telah sepakat melakukan mediasi di dalam pengadilan, maka Majelis Hakim menunjuk mediator atas nama Ahmad SH.MH selaku hakim pada Pengadilan Negeri Bengkalis. Maka Majelis Hakim memberikan waktu paling lama 30 hari ke depan untuk melakukan mediasi. Maka dari itu sidang ditunda 30 hari ke depan. Bagaimana Panitra? 30 hari terhitung dari hari ini dan tanggal berapa? 30 hari terhitung hari ini jatuh pada hari Rabu, tanggal 6 April 2022 yang mulia. Baiklah, Panitra, tolong dicatat tanggal dan waktunya. Baik yang mulia. Kepada saudara penggugat dan tergugat agar dapat hadir dalam persidangan selanjutnya tanpa menunggu panggilan resmi dari pengadilan,
negeri. Saudara mengerti? Mengerti Yang Mulia. Baik, dengan ini sidang dinyatakan ditunda. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Allah. Ya, pokok. Mohon perhatian. Pada hari ini, Rabu 6 April 2022, sidang lanjutan perkara perdata dengan nomor register perkara 138 garing PDTG garing 2022 garing PN Bengkalis akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pada hari ini, Rabu 6 April 2022, Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dengan nomor register perkara 138 garing PDTG garing 2022 garing PN Bengkalis dalam pokok perkara sengketa waris antara saudari Nur Haska sebagai penggugat dan saudara Sahrul Akmal sebagai tergugat. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai dengan berita acara persidangan sebelumnya, tanggal 7 Maret 2022, maka agenda persidangan hari ini adalah penampilan hasil mediasi. Berdasarkan laporan mediator yang ditunjuk untuk para pihak, yaitu Saudara Ahmad SH.MH selaku hakim pada Pengadilan Negeri Bengkalis, bahwasannya mediasi yang telah dilakukan oleh penggugat dan tergugat tidak mencapai kesepakatan atau gagal. Saudara penggugat, apakah benar mediasi yang dilakukan tidak tercapai kesepakatannya? Benar Yang Mulia, kami tidak mencapai kesepakatan. Bagaimana saudara tergugat? Benar Yang Mulia, kami tidak mencapai kesepakatan. Baik, proses mediasi ini tidak mencapai kesepakatan, maka persidangan akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Saudara tergugat, apakah surat gugatan perlu dibacakan? Iya Yang Mulia, kami Tergugat jawab. Baik, proses mediasi ini tidak mencapai kesepakatan, maka persidangan akan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan. Saudara tergugat, apakah surat gugatan perlu dibacakan? Kami rasa tidak perlu dibacakan, Yang Mulia. Saudara penggugat, apakah saudara tetap pada gugatan saudara? Iya Yang Mulia, kami ini tetap pada gugatan kami Yang Mulia. Apakah saudara tergugat sudah siap dengan jawaban saudara? Siap Yang Mulia. Baik, kepada saudara tergugat, silakan maju untuk menyerahkan salinan jawaban gugatan. Baik, silakan duduk kembali. Baik, kepada saudara penggugat, silakan maju untuk mengambil salinan gugatan. Baik Yang Mulia.
Baik, silakan duduk kembali. Terima kasih yang mulia. Baik, saudara penggugat, apakah saudara akan menanggapi jawaban tergugat? Iya yang mulia, kami akan menanggapi jawaban tergugat dengan bentuk praktik yang mulia. Baik, apakah saudara sudah siap dengan replik saudara? Belum yang mulia, kami membutuhkan waktu 7 hari untuk membuat replik yang mulia. Baik, karena kuasa hukum penggugat membutuhkan waktu 7 hari kerja ke depan, maka majelis hakim memberikan waktu 7 hari ke depan untuk pihak penggugat membuat dan menyerahkan replik saudara. Apakah dapat dimengerti? Mengerti yang mulia. Baik, maka dari itu sidang ditunda 7 hari ke depan. Bagaimana Panitra? 7 hari terhitung dari hari ini dan tanggal berapa? 7 hari terhitung dari hari ini jatuh pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 yang mulia. Baiklah, persidangan hari ini ditunda selama 7 hari ke depan, yaitu pada hari Rabu tanggal 13 April 2022 pukul 9 pagi dengan agenda penyerahan replik penggugat. Panitra tolong dicatat tanggal, waktu dan agenda persidangannya. Baik, pada saudara penggugat dan tergugat, agar saudara hadir dalam persidangan selanjutnya tanpa menunggu pemberitahuan atau panggilan yang resmi dari pengadilan, apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, dengan ini sidang dinyatakan ditunda. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Mohon perhatian. Pada hari ini Rabu 13 April 2022, sidang lanjutan perkara perdata dengan nomor register perkara 138-PTG-2022 PN Bengkalis akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Pada hari ini, Rabu 13 April 2022, Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dengan nomor register perkara 138-PDTG-2022-PN Bengkalis dalam pokok perkara sengketa waris antara Saudari Nur Haska sebagai penggugat dan Saudara Sahrul Akmal sebagai tergugat. Dengan ini sidang menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai dengan berita acara persidangan sebelumnya, tanggal 6 April 2022 lalu, maka agenda persidangan hari ini adalah penyerahan replik dari pihak penggugat. Saudara penggugat, silakan maju untuk menyerahkan replik saudara. Baik yang mulia. Baik, silakan duduk kembali. Pada saudara tergugat, silakan maju untuk mengambil salinan replik. Baik, silakan duduk kembali. Saudara tergugat, apakah repliknya perlu dibacakan? Saya rasa perlu yang mulia. Silakan bacakan. Baik yang mulia. Bengkalis 10 April 2022. Kepada yang terhormat Majelis Hakim Perkara nomor 138-PDTG-2022-PN Bengkalis, Pengadilan Negeri Bengkalis, Jalan Karimun nomor 12, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau. Perihal
replik perkara nomor 138 garing PDTG garing 2022 garing PN Bengkalis. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Nur Aska, lahir di Bengkalis pada tanggal 1 Januari 1994, pekerjaan swasta, beralamat di Jalan Bantan nomor 12D sampai 18C, Desa Senggoro, Bengkalis, warga negara Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai penggugat. Dengan ini mengajukan replik atas jawaban terhadap gugatan nomor 138 garing PDTG garing 2022 garing PN Bengkalis yang diajukan pada tanggal 6 April 2022 oleh Syahrul Akmal. Lahir di Bengkalis 13 Juli 1950, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Bantan nomor 12D sampai 18C, Desa Senggoro, Bengkalis, warga negara Indonesia. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Bahwa penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban tergugat, kecuali yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh penggugat. Adapun alasan-alasan penolakan dan dalil-dalil replik penggugat terhadap jawaban tergugat selengkapnya adalah: yang pertama, bahwa penggugat tetap pada dalil-dalil yang diungkap penggugat dalam gugatan yang telah didaftarkan pada tanggal 29 Januari 2022 di Pengadilan Negeri Bengkalis. Yang kedua, bahwa eksepsi tergugat mendalilkan bahwa di dalam dalil gugatan penggugat kurang pihak karena tidak mengikut notaris Hermawan SH sebagai pihak dalam perkara adalah mengada-ngada. Dengan alasan 2.1 bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung 306K garing SIP garing 1971 tanggal 16 Juni 1971 mempertimbangkan bahwa pengadilan tidak berwenang untuk menempatkan seseorang yang tidak digugat sebagai tergugat karena hal tersebut bertentangan dengan asas acara perdata. 2.2 bahwa penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang digugatnya. Yang ketiga, bahwa eksepsi tergugat yang pada pokoknya menyebutkan gugatan penggugat kabur dan tidak jelas dengan alasan almarhum Haryono meninggal dahulu, sedangkan surat keterangan hak waris dibuat setelah 4 tahun berikutnya adalah mengada-ngada. Karena menurut hukum, alasan suatu gugatan kabur adalah apabila gugatan tersebut sulit untuk dimengerti atau dipahami, baik mengenai posita maupun petitumnya. Berdasarkan alasan dan penjelasan penggugat di atas, jelas eksepsi tersebut dalam perkara ini tidak beralasan hukum dan karenanya mohon dikesampingkan. Dalam pokok perkara yang pertama, bahwa segala yang termuat dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini. Yang kedua, bahwa penggugat tetap dengan dalil gugatan penggugat semula dan menolak semua alasan-alasan yang dikemukakan oleh tergugat dalam jawabannya, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya. Demikianlah tanggapan penggugat atau replik atas surat tangkisan dan jawaban tergugat kami sampaikan pada persidangan ini. Atas kesempatan dan diberikan kami ucapkan terima kasih. Bengkalis 10 April 2022. Hormat kuasa penggugat Nortirana SHM. Baik, terima kasih. Baik, apakah pihak tergugat sudah siap dengan dupliknya? Belum yang mulia, kami mohon berikan waktu 7 hari untuk membuat dupliknya yang mulia. Baik, oleh karena pihak tergugat membutuhkan waktu 7 hari untuk menyelesaikan dupliknya, maka majelis hakim memberikan waktu 7 hari ke depan untuk pihak tergugat untuk membuat dan menyerahkan duplik saudara. Apakah dapat dimengerti? Mengerti yang mulia. Maka dari itu sidang ditunda 7 hari ke depan. Bagaimana Panitra? 7 hari dari hari ini dan terhitung tanggal berapa? 7 hari terhitung dari hari ini, jatuh pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 yang mulia. Baik, persidangan hari ini ditunda selama 7 hari ke depan, yaitu pada hari Rabu 20 April 2022 pukul 9 pagi dengan agenda penyerahan duplik penggugat. Panitra tolong dicatat tanggal dan waktunya. Baik yang mulia. Kepada saudara penggugat dan saudara tergugat beserta kuasa hukumnya,
agar dapat hadir di persidangan selanjutnya tanpa menunggu panggilan resmi dari pengadilan. Apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, dengan ini sidang dinyatakan ditunda. Mohon perhatian. Pada hari ini, Rabu 20 April 2022, sidang lanjutan perkara perdata dengan nomor register perkara 138-PDTG-2022-PN Bengkalis akan segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Pada hari ini, Rabu 20 April 2022, Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dengan nomor register perkara 138-PDTG-2022-PN Bengkalis dalam pokok perkara sengketa waris antara saudari Nur Haska sebagai penggugat dan saudara Sahrul Akmal sebagai tergugat. Dengan ini sidang menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai dengan berita acara persidangan sebelumnya, tanggal 13 April 2022 lalu, maka agenda persidangan hari ini adalah penyerahan duplik dari pihak tergugat. Saudara tergugat atau kuasa hukumnya, silakan maju untuk menyerahkan duplik saudara. Baik, silakan duduk kembali. Baik, kepada saudara penggugat, silakan maju untuk mengambil salinan duplik. Silakan duduk kembali. Baik, kepada saudara penggugat dan kuasa hukumnya, apakah duplik ini perlu dibacakan? Kami rasa perlu yang mulia. Silakan saudara tergugat untuk membacakan dupliknya. Bengkalis 17 April 2022. Kepada yang terhormat, Majelis Hakim Perkara nomor 138-PDTG-2022-PN Bengkalis, Pengadilan Negeri Bengkalis, Jalan Karimun nomor 12, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau. Perihal duplik perkara nomor 138-PDTG-2022-PN Bengkalis. Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini, Sahrul Akmal, lahir di Bengkalis pada tanggal 13 Juli 1990, swasta, beralamat di Jalan Banten nomor 12D sampai 18C, Desa Senggoro, Bengkalis, warga negara Indonesia, selanjutnya disebut sebagai tergugat. Dengan ini mengajukan duplik atas jawaban terhadap replik nomor 138-PDTG-2022-PN Bengkalis yang diajukan pada tanggal 13 April 2022 oleh Nur Aska, lahir di Bengkalis pada tanggal 1 Januari 1994, swasta, bertempat tinggal di Jalan Banten nomor 12D sampai 18C, Desa Senggoro, Bengkalis, warga negara Indonesia, selanjutnya disebut penggugat. Bahwa tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil replik dalam eksepsi 1. Bahwa pada prinsipnya tergugat tetap pada dalil-dalil dalam eksepsi atau jawaban terdahulu dan membantah semua dalil-dalil penggugat baik dalam gugatannya maupun dalam repliknya. 2. Bahwa gugatan penggugat kabur di mana almarhum Haryono meninggal pada tahun 2012, sedangkan surat keterangan hak waris dibuat pada tanggal 1 Desember 2016. Sehingga keterangan siapa yang termuat dalam surat keterangan hak waris oleh Notaris Hermawan SH. Almarhum Haryono meninggal pada tanggal 1 Mei 2012. Hal tersebut dapat dilihat dalam dalil gugatan. Oleh karenanya,
sangat beralasan apabila majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara berkenaan menolak gugatan penggugat. Dalam pokok perkara, 1. Bahwa segala apa yang termuat dalam eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini. Kedua, bahwa tergugat tetap dengan dalil jawabannya atas gugatan penggugat dan menolak alasan-alasan yang dikemukakan oleh penggugat dalam jawabannya, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya. Demikianlah tanggapan dari jawaban replik dan kurung duplik kami, dan kami sampaikan pada persidangan ini. Atas kesempatan yang telah diberikan, kami ucapkan terima kasih. Penggalis 17 April 2022, hormat kuasa hukum tergugat M. Afif SH MH. Baik, terima kasih. Saudara penggugat, apakah Anda akan menanggapi jawaban dari duplik tergugat? Tidak mulia, kami akan menanggapi duplik dari pihak tergugat dan kuasa hukumnya dengan pembuktian yang mulia. Baik, karena proses jawab-menjawab telah selesai, maka agenda persidangan selanjutnya adalah sidang pembuktian bukti saksi dan surat dari penggugat. Maka dari itu, sidang akan ditunda untuk memberikan waktu kepada pihak penggugat untuk mengumpulkan dan menyusun alat bukti. Bagaimana Panitra? 7 hari terhitung dari hari ini dan tanggal berapa? 7 hari terhitung dari hari ini, jatuh pada hari Rabu tanggal 27 April 2022 ya Bu ya. Baik, persidangan hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 27 April 2022 pukul 9 pagi dengan agenda pembuktian dari pihak penggugat. Panitra, tolong dicatat tanggalan waktunya. Baik Yang Mulia. Kepada saudara penggugat dan kuasa hukum atau kuasa hukumnya dan saudara tergugat atau kuasa hukumnya agar hadir dalam persidangan selanjutnya tanpa menunggu panggilan resmi dari pengadilan. Saudara mengerti? Mengerti Yang Mulia. Baik, dengan ini sidang menyatakan ditunda. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Mohon perhatian, pada hari ini Rabu 27 April 2022, sidang lanjutan perkara perdata dengan nomor register perkara 138 garing PDTG garing 2022 garing PN Bengkalis akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi. Majelis hakim memperingatkan saudara agar tetap tenang dan menjaga ketertiban saat persidangan ini berlangsung. Apabila saudara mengganggu jalannya persidangan, maka saudara dapat dikeluarkan dari ruangan sidang ini dan saudara dapat dituntut karena mengganggu jalannya persidangan. Pada hari ini, Rabu 27 April 2022, Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dengan nomor register perkara 138 garing PDTG garing 2022 garing PN Bengkalis dalam pokok perkara sengketa waris antara saudari Nur Aska sebagai penggugat dan saudara Sarul Ahmad sebagai tergugat. Dengan ini sidang nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai dengan berita acara persidangan sebelumnya, tanggal 20 April 2022, maka agenda persidangan hari ini adalah pembuktian tertulis dan
saksi dari pihak penggugat dan tergugat. Saudara kuasa hukum penggugat, bukti apa yang akan Anda ajukan? Di sini kami akan mengajukan alat bukti berupa fotokopi sertifikat tanah yang beralamat di Jalan Banten nomor 12D sampai 18C Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis atas nama Haryono 1565. Yang kedua, alat bukti berupa akta pembagian hak waris yang telah dikeluarkan oleh Notaris Hermawan SH dengan nomor 12. Yang ketiga, yaitu bukti screenshot chat dari penggugat kepada tergugat serta permintaan hak waris yang mulia. Baik, terima kasih. Baik, silakan maju untuk memberikan bukti-bukti yang Anda sebutkan tadi. Baik yang mulia. Baik, duduk kembali. Saudara tergugat, silakan maju untuk melihat bukti-bukti dari penggugat. Baik, silakan duduk kembali. Saudara penggugat, apakah ada bukti lain yang akan Anda ajukan di persidangan ini? Ada yang mulia. Kami akan mengajukan mendatangkan saksi dalam persidangan kali ini yang mulia. Baik, berapa orang saksi yang akan saudara ajukan di persidangan kali ini? Dalam persidangan kali ini kami akan mengajukan 2 orang saksi yang mulia. Apakah saudara telah siap untuk menghadirkan saksi-saksi tersebut? Siap yang mulia. Silakan hadirkan saksi-saksi tersebut dalam ruangan persidangan. Petugas sidang kami harapkan mohon untuk menghadirkan saksi dari pihak penggugat. Terima kasih. Kepada para saksi dari pihak penggugat, dipersilakan masuk ke ruang sidang. Kepada para saksi dari pihak penggugat agar dapat memasuki ruang sidang. Tegang. Baik, ya, dulu. Baik, selamat pagi para saksi. Silakan maju untuk menyerahkan kartu identitas saudara secara bergantian. Baik, silakan duduk kembali. Selanjutnya. Baik, silakan duduk kembali. Baik, saudara saksi yang di sebelah kiri saya akan dianggap sebagai saksi pertama, dan di sebelah kanan saya akan dianggap sebagai saksi kedua. Untuk saksi pertama, siapa nama Anda? Nama saya Muhammad Udal Syambiak. Tempat dan tanggal lahir saudara? Tempat tanggal lahir Lubuk Muda, tanggal 7 November 2001 yang mulia. Alamat saudara? Alamat Senggoro, Jalan Banten yang mulia. Kewarganegaraan Indonesia dan agama saudara? Benar yang mulia. Agama Islam. Baik, terima kasih. Saksi kedua, siapa nama saudara? Sarimah yang mulia. Alamat saudara? Teluk Ketapang tanggal Jalan Banten yang mulia. Tempat dan tanggal lahir? Tempat tanggal lahir Teluk Ketapang 9 November 2002 yang mulia. Kewarganegaraan Indonesia dan agama Anda? Ya yang mulia, agama Islam yang mulia. Baik, sebelum saksi memberikan kesaksiannya, saudara saksi akan disumpah
terlebih dahulu. Apakah saudara saksi siap untuk disumpah? Siap Yang Mulia. Semua sumpah saksi akan dipandu oleh hakim anggota kedua. Baik, silakan hakim anggota kedua. Para saksi silakan maju untuk mengambil sumpahnya. Kepada saudara saksi, silakan dengar dan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. dan tiada lain dari yang sebenarnya. Kepada para saksi silakan. Baik, karena saudara saksi telah disumpah, maka saudara harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Apabila saudara memberikan keterangan yang palsu, maka saudara akan dituntut sesuai dengan pasal 82 KUHP. Apakah saudara mengerti? Mengerti Yang Mulia. Untuk saksi pertama, silakan duduk di kursi pemeriksaan, dan untuk saksi kedua, silakan meninggalkan ruang sidang. Saudara saksi sudah siap untuk mengikuti persidangan hari ini? Siap Yang Mulia. Baik, apakah saudara saksi dalam tekanan atau di bawah ancaman dari pihak lain? Tidak Yang Mulia. Apakah saudara tahu kenapa saudara dipanggil dalam persidangan kali ini? Tahu Yang Mulia. Saya dihadirkan di dalam persidangan ini sebagai saksi dari pihak penggugat dalam sengketa waris antara saudari Nur Aska dengan saudara Sarwa Akmal Yang Mulia. Baik, untuk hakim anggota 1, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada Yang Mulia. Baik, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Saudara saksi, sejak kapan Anda mempunyai korelasi hubungan dengan saudari penggugat, dan bisa Anda jelaskan hubungan seperti apa yang Anda punya dengan pihak penggugat? Saya mempunyai korelasi dengan penggugat sejak tahun 2015 Yang Mulia. Dan itu pun saya sebagai suami penggugat. Baik. Apakah saudara saksi ini mengetahui bahwa saudari penggugat ini merupakan ahli waris dari orang tua penggugat dan tergugat? Saya mengetahui Yang Mulia. Saudara saksi, apakah Anda mengetahui tentang wasiat dari orang tua penggugat dan tergugat? Untuk surat wasiat itu saya tidak mengetahui Yang Mulia. Tetapi, apakah Anda turut menyaksikan proses pembacaan waris dan pembagian waris oleh notaris atas nama Hermawan SH? Menyaksikan Yang Mulia. Jika Anda turut menyaksikan, maka apa peran saudara dalam proses tersebut? Saya sebagai saksi dalam pembacaan waris oleh notaris pada saat itu Yang Mulia. Pada tanggal berapa tergugat dan penggugat ini setuju untuk membagi warisan ini? Pada tanggal 10 Februari 2020 Yang Mulia. Baik, terima kasih saksi. Cukup Yang Mulia. Baik, terima kasih. Baik, kesaksian yang diberikan oleh saksi 1 dari pihak penggugat telah kami terima. Kepada saudara saksi, terima kasih untuk keterangannya. Keterangan saudara dapat membantu kami dalam persidangan kali ini. Apabila keterangan saksi dibutuhkan dalam persidangan selanjutnya, maka saudara wajib hadir kembali dalam persidangan. Apakah dapat mengerti? Mengerti Yang Mulia. Baik, silakan saudara mengambil kartu identitas di meja panitera dan silakan kembali meninggalkan ruang sidang. Terima kasih Yang Mulia. Pada para saksi kedua dari pihak penggugat dipersilakan memasuki ruang sidang. Silakan duduk. Apakah saudara saksi siap memberikan kesaksian? Siap Yang Mulia. Baik, apakah saudara dalam di bawah tekanan
atau ancaman dari pihak lain? Tidak ada yang mulia. Apakah saudara tahu kenapa saudara dihadirkan dalam persidangan ini? Saya tahu yang mulia. Saya dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi dari pihak penggugat dalam sengketa waris antara Nur Aska dan Syahrul Akmal yang mulia. Baik, untuk hakim anggota 1, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Baik, dipersilakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara saksi ini merupakan teman dari saudari penggugat? Benar yang mulia. Saya merupakan teman baik dari penggugat yang mulia. Baik. Saudara saksi, apakah benar penggugat ini menginap di rumah Anda bersama suaminya karena bertengkar dengan tergugat? Benar yang mulia. Saudari penggugat menginap di rumah saya karena adanya pertengkaran antara penggugat dan tergugat yang mulia. Apakah saudara saksi mengetahui apa alasan dari pertengkaran antara saudari penggugat dengan saudara tergugat? Bisa Anda jelaskan? Ya, saya tahu. Orang tua dari penggugat dan tergugat telah membagi setengah warisan kepada anak-anaknya. Namun, saudara tergugat ingin menguasainya sendiri, dan ini membuat saudari penggugat tidak terima, yang mulia. Baik, terima kasih saudara saksi. Sudah cukup yang mulia? Baik, kesaksian yang diberikan oleh saksi kedua dari pihak penggugat telah kami terima. Kepada saudara saksi, terima kasih untuk kesaksiannya. Keterangan saudara dapat membantu kami dalam persidangan ini. Apabila keterangan saudara dibutuhkan lagi dalam persidangan selanjutnya, maka saudara wajib hadir kembali dalam persidangan selanjutnya. Apakah dapat mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, silakan saudara mengambil kartu identitas di meja panitera dan silakan kembali meninggalkan ruangan sidang. Terima kasih yang mulia. Saudara tergugat, apakah saudara sudah siap dengan alat bukti saudara? Sudah yang mulia. Kepada pihak tergugat, silakan maju untuk memberikan alat bukti saudara. Dan apa saja? Baik, yang mulia, saya akan membacakan bukti-bukti dari pihak tergugat. Ya, yaitu yang pertama, bukti video CCTV yang memperlihatkan penggugat meminta izin keluar rumah. Yang kedua yaitu fotokopi dengan nomor SPPT NOP 2201-89434-776-3521. Yang ketiga, fotokopi letter C dengan nomor 1565 yang telah diletakkan di Jalan Banten nomor 12C sampai 18C. Demikian yang mulia. Baik, silakan maju untuk memberikan alat bukti. Baik, silakan duduk kembali. Untuk pihak penggugat, silakan maju untuk melihat alat bukti. Baik yang mulia.
Sudah. Baik, silakan duduk kembali. Saudara tergugat, apakah ada bukti lain yang akan Anda ajukan dalam persidangan kali ini? Ada yang mulia, kami akan memberikan 3 orang saksi sebagai penguat dari dalil-dalil kami pihak tergugat. Baik, silakan langsung saja dipanggil satu saksinya. Baik, kepada petugas sidang mohon masukkan saksi-saksi dari pihak tergugat. Kepada para saksi dari pihak tergugat, dipersilakan masuk ke dalam ruang sidang. Tiga. Baik, silakan duduk. Kepada para saksi, silakan maju ke depan untuk menyerahkan kartu identitas saudara secara bergantian. Silakan duduk kembali. Baik, saya anggap yang berada dari sebelah kiri saya sebagai saksi pertama, kedua, dan ketiga. Untuk saksi pertama, siapa nama saudara? Nama saya Muhammad Firman yang mulia. Tempat dan tanggal lahir saudara? Panjang 22 September 2002 yang mulia. Alamat saudara? Alamat di Jalan Banten Semboro yang mulia. Kewarganegaraan Indonesia dan agama saudara? Benar yang mulia. Agama saya Islam yang mulia. Saksi kedua, siapa nama saudara? Rahayu yang mulia. Tempat tinggal dan lahir saudara? Baru 18 April 2002 yang mulia. Alamat saudara? Jalan Sukatani, Desa Resamapis yang mulia. Kewarganegaraan Indonesia dan agama saudara? Benar, agama Islam yang mulia. Saksi ketiga, siapa nama saudara? Dimas Ayanda yang mulia. Tempat tanggal lahir saudara? Selat Baru 11 Januari 2002 yang mulia. Alamat saudara? Jalan Banten Semboro yang mulia. Kewarganegaraan Indonesia dan agama saudara? Benar, agama saya Islam. Kewarganegaraan apa? Indonesia. Baik. Sebelum saksi memberikan keterangannya, saudara saksi akan disumpah terlebih dahulu. Apakah saudara saksi siap untuk disumpah? Siap yang mulia. Semua sumpah saksi akan dipandu oleh hakim anggota kedua. Silakan hakim anggota kedua. Terima kasih, Yang Mulia. Para saksi silakan maju untuk mengambil sumpahnya. Kepada para saksi silakan dengar dan ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. dan tiada lain dari yang sebenarnya. Baik, pada para saksi dipersilakan duduk kembali. Baik. Karena saudara saksi telah ditumpah, maka saudara harus memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Apabila saudara memberikan keterangan yang palsu, maka saudara akan dituntut sesuai dengan pasal 82 KUHP. Apakah dapat dimengerti? Mengerti yang mulia. Untuk saksi pertama, silakan duduk di kursi pemeriksaan. Dan untuk saksi kedua dan ketiga, silakan meninggalkan ruang sidang. Baik yang mulia. Anda sudah siap untuk mengikuti persidangan ini? Siap yang mulia.
Apakah saudara saksi dalam hal ini berada di bawah tekanan atau ancaman dari pihak lain? Tidak ada yang mulia. Apakah saudara tahu kenapa saudara dihadirkan dalam persidangan ini? Tahu yang mulia. Saya dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi dari pihak tergugat dalam sengketa waris antara saudari penggugat dan tergugat yang mulia. Baik, untuk hakim anggota 2, silakan lakukan pemeriksaan. Baik yang mulia. Saudara saksi, apa hubungan Anda dengan saudara tergugat ini? Saya merupakan perangkat desa dari pihak tergugat yang mulia. Apakah benar sebidang tanah yang berada di Jalan Bantan nomor 12D dan 18C, Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis itu milik almarhum Bapak Haryono selaku orang tua dari penggugat dan tergugat? Benar yang mulia. Tanah tersebut sudah tercatat secara sah atas nama Bapak Haryono. Saudara saksi, apakah bukti letter C yang merupakan bukti kepemilikan tanah ini adalah dokumen yang asli? Benar yang mulia. Bukti letter C itu merupakan dokumen yang asli dari desa tergugat. Saudara saksi, apakah benar penggugat mencoba mengalihkan atau menjual tanah yang berada di Jalan Bantan, Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis? Tidak benar yang mulia. Saudara saksi, apakah Anda tahu siapa yang mengajukan pendaftaran di Tersi ke Desa Senggoro? Saya mengetahuinya yang mulia. Yang mengajukan pendaftaran letter C itu adalah saudara tergugat yang mulia. Terima kasih saudara saksi. Baik. Kesaksian yang diberikan oleh saksi pertama dari pihak tergugat telah kami terima. Kepada saudara saksi, terima kasih untuk keterangannya. Keterangan saudara dapat membantu persidangan ini. Apabila keterangan saksi dibutuhkan dalam persidangan selanjutnya, maka saudara wajib hadir kembali dalam persidangan selanjutnya. Apakah dapat dimengerti? Mengerti yang mulia. Silakan saudara mengambil kartu identitas di meja panitera dan silakan kembali meninggalkan ruangan sidang. Terima kasih yang mulia. Baik, pada pihak tergugat segera hadirkan saksi kedua. Baik, kepada petugas tolong hadirkan saksi kedua. Kepada para saksi kedua dari pihak tergugat, silakan memasuki ruang sidang. Apakah saudara sudah siap untuk memberikan keterangan saudara? Siap yang mulia. Apakah saudara dalam hal ini berada di bawah tekanan atau ancaman dari pihak lain? Tidak ada yang mulia. Apakah saudara tahu kenapa saudara dihadirkan dalam persidangan ini? Kacamata. Saya dihadirkan di persidangan ini sebagai saksi dari pihak tergugat dalam sengketa waris antara saudari penggugat dan tergugat yang mulia. Baik, untuk hakim anggota 2, silakan lakukan pemeriksaan. Baik yang mulia. Saudara saksi, apa hubungan Anda dengan tergugat? Saya sebagai istri dari pihak tergugat yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara mengetahui tentang perbincangan tergugat dan penggugat atas pembagian hak waris ini? Saya pernah mendengar bahwa tergugat akan membagi rata harta warisan dari kedua orang tua tergugat dan tergugat. Namun dengan menyelesaikannya terlebih dahulu secara kekeluargaan dan mengumpulkan semua hartanya dan mengganti dengan sejumlah uang sebagai pengganti dari pihak penggugat. Apakah saudara mengetahui isi dari surat harta warisan yang dicatat oleh notaris Hermawan SH? Saya kurang mengetahuinya yang mulia. Saudara saksi, apakah Anda mengetahui bahwa pihak penggugat diusir dari rumah orang tua mereka oleh pihak tergugat? Sebenarnya pihak penggugat tidak pernah diusir oleh pihak tergugat dari rumah warisan orang tua mereka. Tapi pada saat itu penggugat berpamitan untuk tinggal bersama suaminya. Terima kasih saudara saksi. Baik. Kesaksian yang diberikan oleh saksi kedua dari pihak tergugat telah kami terima. Kepada saudara saksi, terima kasih untuk
keterangannya. Keterangan saudara dapat membantu dalam persidangan ini. Apabila keterangan saksi dibutuhkan lagi dalam persidangan selanjutnya, maka saudara wajib datang kembali dalam persidangan selanjutnya. Maka dapat dimengerti? Mengerti yang mulia. Baik, silakan saudara mengambil kartu identitas di meja panitera dan silakan kembali meninggalkan ruangan sidang. Terima kasih yang mulia. Baik, kepada pihak tergugat silakan ajukan saksi selanjutnya. Baik, kepada petugas sidang mohon hadirkan saksi kedua. Pada saksi ketiga dari pihak tergugat agar dipersilakan masuk ke dalam ruang sidang. Silakan dulu. Terima kasih yang mulia. Apakah saudara sudah siap untuk memberikan kesaksian? Siap yang mulia. Baik. Apakah saudara dalam hal ini berada bawah tekanan atau ancaman dari pihak lain? Tidak ada sama sekali yang mulia. Apakah saudara tahu kenapa saudara dihadirkan dalam persidangan hari ini? Saya dihadirkan sebagai salah satu dari saksi dari pihak tergugat yang mulia. Baik, untuk hakim anggota 2, silakan lakukan pemeriksaan. Baik yang mulia. Saudara saksi, apa hubungan Anda dengan tergugat? Hubungan saya bekerja sebagai satpam di rumah tergugat yang mulia. Saudara saksi, selama Anda bekerja di rumah yang ditempati oleh tergugat, apa yang saudara ketahui tentang hubungan antara penggugat dan tergugat? Kalau tentang hubungan mereka selama ini sepertinya baik-baik saja yang mulia. Bahkan sangat harmonis melihat. Saudara saksi, terkait pembagian harta warisan ini, apakah saudara saksi tahu bahwa ada perselisihan antara penggugat dan tergugat? Yang saya ketahui tidak ada perselisihan sama sekali yang mulia. Terima kasih saudara saksi. Cukup yang mulia. Baik, hakim anggota 1, apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang mulia. Saudara saksi, setelah penggugat memilih untuk keluar dari rumah warisan tersebut dan tinggal bersama suaminya, apa penggugat tidak pernah sekalipun berkunjung ke rumah tergugat? Sejak penggugat keluar dari rumah tersebut, sama sekali tidak pernah berkunjung yang mulia. Sejak kapan Anda bekerja sebagai penjaga di rumah warisan tersebut? Kalau saya bekerja sudah lama yang mulia, sekitar tahun 2012. Baik, terima kasih saudara saksi. Sudah cukup yang mulia. Baik, kesaksian yang diberikan oleh saksi 3 dari pihak tergugat telah kami terima. Kepada saudara saksi, terima kasih untuk keterangannya. Keterangan saudara dapat membantu dalam persidangan ini. Apabila keterangan saksi dibutuhkan dalam persidangan selanjutnya, maka saudara wajib hadir kembali dalam persidangan selanjutnya. Apakah dapat dimengerti? Dimengerti yang mulia. Baiklah, silakan saudara mengambil kartu identitas di meja panitera dan silakan kembali meninggalkan ruang sidang. Terima kasih yang mulia. Baik, saudara tergugat, apakah sudah cukup dengan alat bukti yang telah diajukan? Sudah cukup yang mulia, kami akan mengajukan kesimpulan. Kepada saudara penggugat, apakah juga sudah cukup bukti yang Anda ajukan? Sudah cukup yang mulia. Kami juga akan mengajukan kesimpulan yang mulia. Apakah saudara penggugat butuh waktu untuk membuat kesimpulan? Kami butuh waktu yang mulia untuk membuat kesimpulan yang mulia. Baiklah, sidang hari ini ditunda untuk memberikan waktu kepada pihak penggugat dan tergugat untuk membuat kesimpulan.
Bagaimana Panitra? 7 hari terhitung dari hari ini dan tanggal berapa? 7 hari terhitung dari hari ini jatuh pada hari Rabu tanggal 4 Mei 2022 yang mulia. Baik, persidangan hari ini ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada tanggal 4 Mei 2022 pukul 9 pagi dengan agenda penyerahan kesimpulan dari pihak penggugat dan tergugat. Panitra, tolong dicatat tanggal dan waktunya. Baik yang mulia. Kepada saudara penggugat atau kuasa hukumnya dan saudara tergugat atau kuasa hukumnya agar hadir dalam persidangan selanjutnya tanpa menunggu panggilan resmi dari pengadilan. Apakah dapat dimengerti? Mengerti yang mulia. Baik, dengan ini sidang nyatakan ditunda. Majelis Hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Mohon perhatian. Pada hari ini, Rabu 4 Mei 2022, sidang dilanjutkan. Sidang lanjutan perkara perdata dengan nomor register perkara 138-PDTG-2022-PN Bengkalis akan segera dimulai. Hadirin dipersilakan duduk kembali di ruang sidang. Hadirin mohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi, Majelis Hakim memperingatkan saudara agar tetap tenang dan menjaga ketertiban saat persidangan ini berlangsung. Apabila saudara mengganggu jalannya persidangan ini, maka saudara dapat dikeluarkan dari ruang sidang ini. Dan saudara juga dapat dituntut karena mengganggu jalannya persidangan. Pada hari ini, Rabu 4 Mei 2022, Pengadilan Negeri Bengkalis dengan nomor register 138-PDTG-2022-PN Bengkalis dalam pokok perkara sengketa waris antara saudari Nur Aska sebagai penggugat dan saudara Syahrul Akmal sebagai tergugat. Dengan ini sidang nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai dengan berita acara persidangan sebelumnya, pada tanggal 27 April 2022, maka agenda persidangan hari ini adalah penyerahan kesimpulan dari pihak penggugat dan tergugat. Silakan kuasa hukum tergugat dan penggugat maju ke depan untuk menyerahkan kesimpulan secara bergantian. Langsung mengambil salinan. Silakan duduk kembali. Saudara tergugat, apakah kesimpulan dari pihak penggugat perlu dibacakan? Saya rasa tidak perlu yang mulia. Kami hanya menginginkan putusan. Baik, saudara penggugat, apakah kesimpulan dari pihak tergugat perlu dibacakan? Kami rasa tidak perlu yang mulia. Kami juga mengingat keputusan. Baik, karena pihak penggugat dan tergugat telah menyerahkan kesimpulan dan menginginkan putusan, maka sidang akan ditunda 7 hari ke depan untuk memberikan waktu kepada majelis hakim untuk membuat dan menyusun putusan. Bagaimana Panitra? 7 hari terhitung dari hari ini dan tanggal berapa? 7 hari terhitung
hari ini jatuh pada hari Rabu 11 Mei 2022 yang mulia. Baik, sidang akan ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2022 dengan agenda pembacaan putusan. Panitra, tolong catat tanggal dan waktunya. Baik yang mulia. Kepada saudara penggugat dan tergugat agar hadir dalam persidangan selanjutnya tanpa menunggu panggilan resmi dari pengadilan. Apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Ya. Baik, dengan ini sidang dinyatakan ditunda. Majelis hakim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Mohon perhatian. Pada hari ini, Rabu 11 Mei 2022, sidang lanjutan perkara perdata dengan nomor register perkara 138-PDTG-2022-PN Bengkalis akan segera dimulai. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Selamat pagi. Majelis hakim memperingatkan saudara agar tetap tenang dan menjaga ketertiban saat persidangan ini. Apabila saudara mengganggu jalannya persidangan ini, maka saudara dapat dikeluarkan dari ruang sidang. Dan saudara juga dapat dituntut karena mengganggu jalannya persidangan. Pada hari ini Rabu 11 Mei 2022, Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dengan nomor register perkara 138-PDTG-2022-PN Bengkalis dalam pokok perkara sengketa waris antara saudari Nur Aska sebagai penggugat dan saudara Sahrul Akmal sebagai tergugat. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai dengan berita acara persidangan sebelumnya, tanggal 4 Mei 2022, maka agenda persidangan hari ini adalah pembacaan putusan oleh Majelis Hakim. Kepada para pihak dan pengunjung pengadilan, silakan menyimak dengan baik putusan yang akan dibacakan oleh Majelis Hakim. Putusan. Demi ketuhanan yang Maha Esa, dengan nomor register perkara 138-PDTG-2022 Pengadilan Negeri Bengkalis dengan tanggal 11 Mei 2022 dalam pokok perkara sengketa waris demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara sengketa waris pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Dalam perkara antara Nur Aska yang beralamat di Jalan Bantan nomor 12D Desa Senggoro Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau. Tempat tanggal lahir Bengkalis 1 Januari 1994. Umur 27 tahun. Jenis kelamin perempuan. Pekerjaan swasta, agama Islam. Dengan nomor induk kewarganegaraan 1271 1923 0572 2105. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Nortirana SHMH dengan nomor induk advokat 2001 315
yang berlaku sampai dengan tanggal 27 November 2022 yang selanjutnya dipanggil sebagai penggugat. Melawan Syahrul Akmal, tempat tanggal lahir Bengkalis 13 Juli 1990, umur 31 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan swasta, tempat tinggal Jalan Bantan nomor 12D Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau, agama Islam dengan nomor induk kewarganegaraan 1271 1923 0574 1056. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Muhammad Afif SHMH dengan nomor induk advokat C93178869 yang berlaku sampai 30 Oktober 2022 yang selanjutnya dipanggil sebagai tergugat. Mengadili dalam konvensi dalam eksepsi. 1. Menolak eksepsi tergugat. Dalam pokok perkara, 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebahagian. 2. Menyatakan sebidang tanah seluas 450 meter persegi yang terdaftar dengan nomor 1565 yang terletak di Jalan Bantan, Desa Senggoro, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Bengkalis, tercatat atas nama Haryono. Berikut bangunan yang didirikan di atas tanah tersebut, yakni berupa satu bangunan rumah tinggal permanen bertingkat 2, dilengkapi dengan aliran listrik dan air leading. Setempat adalah warisan orang tua penggugat dan tergugat. 3. Menyatakan akta pembagian waris nomor 12 tanggal 3 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris Hermawan SH di Bengkalis adalah sah dan berkekuatan hukum. 4. Menghukum tergugat untuk menyerahkan bahagian yang menjadi hak dan milik penggugat dari harta peninggalan tersebut secara merata dibagi dua oleh penggugat dan tergugat. 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini ditetapkan sejumlah 690.000. 6. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya. Dalam rekonvensi, 1. Menolak gugatan rekonvensi dari penggugat, rekonvensi untuk seluruhnya. 2. Menghukum penggugat rekonvensi atau tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar nihil. Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis pada Rabu 11 Mei 2022 oleh kami, Fadli Alamsyah SHMH selaku Hakim Ketua, Rizda Andini SHMH dan Feti Peranisa SHMH yang masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan yang dibacakan pada persidangan terbuka untuk umum pada Rabu 11 Mei 2022 oleh kami Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh Rita Novia SHMH sebagai panitera pada Pengadilan Negeri Bengkalis dengan dihadiri oleh kuasa penggugat dan kuasa hukum tergugat. Kepada para pihak, apabila tidak puas dengan putusan ini, para pihak dapat mengajukan upaya hukum lain yakni berupa banding atau lainnya berdasarkan perundang-undangan. Dengan demikian, sidang dinyatakan selesai dan ditutup.